Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita ya, Politik Kolaborasi Politik Investasi. Bersama saya Ati Jafar, dan kali ini kita ditemani oleh 3 gaistar kita. Saya akan memperkenalkan dulu gaistar yang pertama, ini Bapak Bustamin S. Abdul Latif, yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di Dapil 4 Partai Perindo di Ternate Utara. Juga pada Bapak Rasid Pora SIP MIP selaku praktisi politik juga demokrasi, juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan juga yang ketiga yang selalu hadir bersama saya di setiap sesi perbincangan, Bapak Yahya Al-Hadad SOS MSI. Beliau juga sebagai calon anggota Dewan di Dapil 2 untuk Ternate Selatan dan Moti. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Ketua Bapilu Kota Ternate. Kami ucapkan selamat datang dan selamat gabung bersama kami di podcast kita ya. Baik, dan saat ini teman-teman kita ya, kita akan membahas soal pendidikan politik dan juga politik pragmatisme. Nah, berbicara soal pendidikan politik, mungkin saya akan tujukan kepada yang sebagai caleg saat ini, baik para Bapak Yahya dan juga Bapak Bustamin. Berbicara soal pendidikan politik, Pak, menjadi tanggung jawab, selain menjadi tanggung jawab dari Badan KPU, juga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini juga pada partai politik. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah yang Bapak ambil untuk mengedukasikan pendidikan politik di masyarakat, terutama untuk anak-anak muda saat ini? Mungkin saya berikan pertama kepada Bapak Bustamin lebih dulu. Silakan. Kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu kita sepakat bahwa belakangan ini muncul pendapat di tengah-tengah masyarakat betapa partai politik tidak begitu memperhatikan konstituen atau rakyat. Fungsi utama partai politik paling tidak untuk mencerdaskan masyarakat kaitannya dengan pendidikan politik, karena partai politik memiliki fungsi edukasi atau pendidikan politik tadi. Kenapa muncul di tengah masyarakat sikap pragmatisme dalam setiap proses politik? Karena selama ini partai politik gagal membangun pendidikan politik di kalangan masyarakat. Bahkan partai politik cenderung memiliki sikap pragmatis untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, dan itu dilakukan ketika pemilu akan menjelang atau dekat-dekat pelaksanaan pemilu, sehingga proses politik yang menjadi fungsi partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa heran kalau kemudian terjadi deal politik yang itu tidak dilandaskan pada kaidah dan teori-teori demokrasi atau politik, tapi apa yang hidup di antara partai dengan masyarakat justru yang terjadi adalah politik transaksional, politik pragmatis. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa disinilah peran politik partai untuk bagaimana membangun pendidikan politik di tengah masyarakat, sehingga lahir kemandirian sikap politik rakyat sebagai akibat dari proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Ya, mungkin untuk sementara mungkin. Untuk Pak Yahya sendiri, bagaimana Pak langkah yang Bapak ambil untuk mengedukasikan pendidikan politik di lingkungan masyarakat, terutama untuk anak muda? Ya. Kalau langkah yang kita ambil memang pendidikan politik itu sebenarnya dibangun atas dasar tindakan nyata. Atas dasar tindakan nyata itu adalah misalkan begini, setiap partai politik maupun caleg itu harus melakukan edukasi terhadap masyarakat, edukasi terhadap pemilih. Bagaimana kita melakukan proses edukasi itu? Nah, proses edukasi itu kan kita harus menyentuh terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Proses-proses menyentuh terhadap masyarakat itu kan kita harus harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Tindakan-tindakan nyata itulah yang harus dilakukan oleh setiap caleg maupun anggota partai politik itu sendiri. Model-modelnya seperti misalkan kita harus buatlah tentang pendampingan terhadap masyarakat, advokasi terhadap kesadaran masyarakat untuk menghindari tentang tingkat pragmatisme politik yang begitu kuat. Tanpa kita sadari, kita menghadapi pemilu di 2024 ini 14 Februari nanti, itu memang apalagi hasil rilis Bawaslu bahwa Maluku Utara itu daerah rawan money politik tertinggi. Di posisi ketiga, kita di posisi ketiga untuk money politiknya. Kalau ini kita caleg dan partai politik tidak mengambil peran untuk bagaimana menghentikan setidaknya atau mengurangi money politik ini, nanti sistem demokrasi kita itu nanti tidak beradab.
karena memang semuanya dipakai dengan proses transaksi itu. Nah, itu yang kemudian kita harus melakukan pendidikan politik. Bagaimana pendidikan politik yang kita bangun dalam urusan menghadapi pemilu 2024 ini? Pertama, kita harus bangun kesadaran masyarakat bahwa suara rakyat itu adalah sangat berharga. Suara rakyat itu menentukan nasib orang di 5 tahun ke depan. Yang kedua, bagaimana agar supaya membuat pemilih itu merasa dihargai, pemilih itu memiliki suaranya itu memiliki harga, dan dia bisa menjamin kemaslahatan umat di 5 tahun prosesnya. Itu yang harus kita bangun. Jadi ada proses penyadaran terhadap masyarakat bahwa uang itu tidak selamanya untuk menjamin orang untuk menentukan pilihan dia, tetapi ada memilih orang itu karena ada visi, memilih orang itu karena ada sesuatu, memilih orang itu karena ada harapan. Itu yang harus kita bangun. Nah, bagaimana untuk meyakinkan pemilih terhadap orang-orang itu meyakini bahwa calegnya itu ada harapan? Ya harus ada tindakan nyata. Begitu. Kalau tidak tindakan nyata dibangun, kita bisa cek setiap caleg-caleg yang bertarung ini, pemilih harus cek tentang track recordnya. Misalkan dalam proses karirnya, dalam proses kehidupan sehari-hari dia, apakah dia bicara seperti yang selama ini dilakukan. Jangan kita mengusung tentang tema-tema atau isu-isu tentang tekstual, begitu. Misalkan begini, ada flyer atau baliho yang muncul yang muda, berani, santun, begitu. Dalam tagline-nya itu jujur, amanah, begitu. Tetapi kan perilaku dia tidak seperti yang terjadi di realitas, gitu. Jadi kata itu dia tidak pernah dia tidak terwujud pada proses perilaku. Nah, itu yang harus memerangi. Jadi jangan hanya memerangi mensimbol dan meminjam kalimat-kalimat orang untuk melabelkan pada diri. Nah, itu yang kita harus membangun kesadaran. Kalau ada caleg yang lahir kemudian dia bawa dengan isunya, misalkan dia berani, jujur, amanah, kita tanya, kita uji dia, begitu. Publik harus menguji. Nah, betul Anda jujur, betul Anda amanah, begitu. Kejujuran itu diukur dari mana? Dari tindakan. Anda amanah itu dari mana? Dari tindakan. Dari semua itu, dari jujur, amanah, santun dan sebagainya, itu semuanya dari tindakan. Apakah kita mewujudkan itu atau tidak? Itu yang harus kita bangun kesadaran masyarakat bahwa ini loh, harus menghadapi pemilu 2024, harus ada pendidikan politik, harus ada kesadaran yang baik terhadap masyarakat, biar masyarakat tahu, nah ini calegnya, supaya dikirim ke DPR itu punya kualitas, dan dia kemudian mampu untuk membawa aspirasi rakyat itu sendiri. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak atas ungkapannya. Beralih ke Bapak Rashid nih, sebagai praktisi politik dan juga demokrasi, saya ingin meminta pandangan Bapak. Sebenarnya seberapa penting sih pendidikan politik dan mengapa kita harus mulai dalam politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat saya bahwa memang jika kita bicara soal demokrasi kaitannya dengan pemilu, itu tentunya memang pendidikan penting itu, politik itu menjadi harga yang paling penting yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab apa? Jika masyarakat tidak dicerdaskan, tentunya pilihan politiknya akan merujuk pada pilihan yang bisa saja tidak sesuai dengan kajiannya secara real, secara matang. Oleh karena itu, sebelum sampai pada titik masyarakat bagaimana menentukan pilihan, paling tidak masyarakat ini harus diedukasi. Masyarakat ini harus dicerdaskan ini sebetulnya menjadi peran penting partai politik. Karena salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik selain dari agregasi kepentingan, komunikasi politik dan seterusnya. Tetapi partai sekarang semacam tidak menghiraukan memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Malahan partai beradu kepentingan di masyarakat. Partai lebih cenderung, menurut saya adalah partai lebih cenderung mengejar kuasa ketimbang memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Jika masyarakat tidak dicerdaskan, tentunya akan sama halnya dengan kita memilih kucing dalam karung. Dari 5 tahun ke depan, masyarakat memilih karena memang ada faktor-faktor X-nya. Ya, sebut sajalah karena seperti tadi Pak Yayu bilang bahwa kita ada pada urutan ketiga pelanggaran pemilu yang sebut dengan money politik paling banyak. Kenapa hal ini terjadi? Karena masyarakat tidak diedukasi secara baik. Jika hal ini biarkan, bisa saja anak-anak muda kaum milenial ini, jika ini tidak disosialisasi secara nyata, secara baik, akan mereduksi spirit demokrasi itu, semangat dari demokrasi itu. Karena sesungguhnya menurut saya mekanisme pemilu
ini adalah sebuah indikator negara berdemokrasi. Ya, negara demokrasi, bahkan di negara otoriter manapun tanpa melakukan pemilu itu tidak bisa disebut sebagai sebuah negara demokrasi. Bagaimana kita bisa bayangkan jika rakyat ini tidak dicerdaskan dan kita hanya datang dan sebut sajalah orang yang punya modal atau kapital yang kuat, dia bisa saja mengalahkan orang yang punya gagasan besar. Saya berharap bahwa di pemilu 2004 itu lahirlah orang-orang yang memang betul-betul bertujuan untuk menasbihkan dia punya jiwa dan raganya untuk kepentingan publik. Dengan apa? Dengan politik gagasan di parlemen. Ya, meskipun politik gagasan ini banyak orang juga pesimis. Apakah ia akan dia terpilih dan dia di parlemen akan dia bisa melaksanakan politik gagasan itu? Tetapi paling tidak itu menjadi ikhtiar kita sebagai rakyat di Maluku Utara, terutama di kota Ternate pada pemilu 2024, bahwa sesungguhnya itu menurut saya penting, karena ujung-ujungnya jika masyarakat tidak dicerdaskan, tentunya akan masyarakat bingung mau menentukan pilihannya ke siapa jika orang yang punya modal datang dan menyentuh dengan uang misalnya dan bla bla seterusnya. Terakhir masyarakat alihkan dukungannya ke orang yang bermodal dan mengabaikan orang yang sebetulnya punya gagasan besar dalam membangun negeri ini. Sementara demikian mungkin dari saya. Untuk Bapak Usamin, Ya. Bisa dikatakan soal pragmatisme, ya, soal politik pragmatisme ini. Etis atau lazimkah seorang politisi memilih pragmatisme bisa dikatakan sebagai jalan yang instan, efektif, bahkan lebih murah untuk memperebutkan kursi kekuasaan? Bagaimana Bapak menanggapinya? Iya. Kalau ditanya etnis atau tidak seorang politisi melakukan transaksi politik kepada masyarakat dengan jalan-jalan pragmatis, maka saya kira jawabannya ada dua hal. Hal yang pertama berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia si politisi tersebut, di mana ketidakpercayaan dirinya yang luar biasa terhadap hasil akhir proses pemilu, sehingga dia mengambil jalan-jalan pintas dengan menggunakan transaksi uang dalam proses politik. Hal yang kedua, budaya masyarakat yang cenderung memanfaatkan proses politik ini untuk mendapatkan keuntungan pragmatis sebagai akibat dari pola komunikasi yang salah selama ini yang terbangun antara partai politik dengan masyarakat. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa kualitas demokrasi terdistorsi oleh hal-hal seperti itu. Jadi demokrasi itu terdistorsi oleh peran partai politik yang lemah terhadap upaya membangun komunikasi dan sistem pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua, karena ini bersifat masif dan berlangsung berulang-ulang kali pemilu, sehingga cenderung menjadi budaya dan perilaku yang tetap, yang masif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau ini diarahkan kepada apakah ini etis atau tidak, maka terus terang politik transaksional adalah menyalahi kodrat demokrasi, dan proses ini mendistorsi kualitas demokrasi. Rakyat ujung-ujungnya menjadi korban. Dan apabila si kandidat atau politisi tadi secara karbit dia masuk ke parlemen, maka proses dan dinamika di parlemen menjadi hancur. Apa yang dilakukan oleh negara dengan gelontoran dana yang cukup untuk dibahas sebagai APBD untuk pelayanan kepada masyarakat pun menjadi bias. Karena yang dibahas apa kalau semangat pelayanan kepada masyarakatnya menjadi tidak lagi fokus. Oleh karena itu ke depan kita berharap kalangan partai politik harus membenahi pola komunikasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pendidikan politik di masyarakat. Lalu yang kedua, kita harapkan edukasi politik yang dimainkan oleh para politisi itu mereka mainkan dari awal. Jangan mendekati pemilu baru dilakukan pendekatan politik. Saya sangat setuju dengan pendapat Bung Rasid dan Bu Yahya bahwa dinamika demokrasi terutama dalam level komunikasi politik ini harus kita benahi dengan cara kita memboboti kualitas proses politik tadi jauh dari politik transaksional. Kita bangun kualitas komunikasi sehingga pada akhirnya proses politik melahirkan sebuah proses yang cukup baik, sehingga output dari dinamika politik dan proses pemilu melahirkan anggota DPR yang kualitatif, yang betul-betul punya perhatian terhadap rakyat, sehingga ke depan pelayanan publik dari pemerintah dan eksekutif legislatif terhadap masyarakat Kota Ternate jauh lebih bagus. Oke. Nah, untuk Pak Yaya nih, menanggapi soal politik pragmatisme itu seperti apa?
Kalau politik pragmatisme, memang kami di Perindo Kota Ternate, saya dengan Pak Tamin sudah memulai sejak awal dengan mendorong isu-isu gagasan ini. Kami memang tidak mau tersentuh dengan urusan-urusan politik pragmatis. Kami sadar betul di Perindo lebih banyak untuk mau mendorong tentang politik gagasan, politik pemberdayaan, politik yang betul-betul menyentuh terhadap kepentingan rakyat. Makanya kami belum terpikirkan tentang urusan-urusan dengan politik pragmatis. Sejauh ini saya misalkan selaku caleg Perindo di Kota Ternate Selatan itu memang sampai detik ini belum terpikir tentang politik pragmatis. Justru pikiran saya adalah bagaimana mematahkan ini tentang politik pragmatis. Bagaimana cara mematahkan, saya lahirkan dengan isu politik gagasan itu. Misalkan isu politik gagasan, kemudian mengkonsolidir orang-orang yang masih memiliki nalar yang bagus. Orang-orang yang memiliki nalar dari mana? Kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, kalangan kelas menengah atas. Yang itu kemudian kalau ini kita semua punya kesadaran betul untuk mendorong politik gagasan, politik ide, politik kolaborasi, saya yakin kita akan patahkan ini politik pragmatis. Makanya kenapa dari kami di Perindo terus mengkampanyekan tentang politik anti terhadap politik pragmatisme, karena memang kami mau melahirkan satu produk politik yang berkualitas. Lalu berkualitas itu dari mana? Bukan cuma dari kita berproses menghadapi politik, tapi berkualitas itu ketika kita terpilih menjadi anggota DPR, misalkan Rahmat, saya dengan Pak Tamin terpilih sebagai anggota DPR, kami menjaga dengan konsistensi kami. Begitu sejak kampanye kami mendorong ide, kami mendorong gagasan, kami mendorong kolaborasi ini, itu menjadi satu amanah dan satu tanggung jawab besar kami untuk masyarakat. Kalau misalkan kami membiarkan tentang politik pragmatis itu terjadi, maka saya yakin di DPR nanti kita akan bicara soal transaksi-transaksi yang terus, tapi tidak pernah kita akan pikirkan tentang bagaimana proses pemberdayaan masyarakat. Kalau misalkan politik ide, politik kolaborasi dan gagasan ini lahir, kita dorong di DPR nantinya pembahasan anggaran apapun dalam kebijakannya, kita akan lebih memfokuskan pada proses pemberdayaan terhadap masyarakat. Kebijakan, APBD dan sebagainya akan terus kita akan dorong untuk keberpihakan terhadap masyarakat, karena kita dorong ide, gagasan. Kalau kita dorong ide, gagasan dan kolaborasi, tentunya kita punya data, kita tahu masalah. Itu. Jadi kota ini harus sama-sama kita mendorong. Bukan hanya di kami di Perindo, kami berharap juga di partai-partai yang lain bisa sama-sama dengan Perindo, kita mendorong sama-sama tentang politik gagasan ini. Mari kita bersaing dengan politik gagasan dan ide dan kolaborasi, bukan politik pragmatis. Kira-kira itu. Untuk Pak Rashid nih, bagaimana pandangan Bapak soal kondisi politik kita saat ini? Menurut pengamatan saya bahwa memang kondisi politik kita saat ini bising. Lalu lintas politik secara nasional bahkan sedaerah itu mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang memang mengagetkan kita. Dan itulah politik seni dalam berpolitik seperti itu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kita tidak mesti kaget sebagai politisi, karena itu hal biasa sebetulnya dalam dunia politik. Tetapi saya mau bilang bahwa jika politisi tidak mementingkan kepentingan publik dalam hal memperoleh kuasa, contoh misalnya dia tidak prosedural sehingga instan, yang disebut dengan politik pragmatis itu kan kita berpikir instan, kita berpikir jalan pintas, bahwa saya memperoleh kuasa dengan cara ini lebih cepat ketimbang saya melalui prosesnya secara prosedural ya, sehingga saya lalukan begini, mangga masa pohon itu jauh lebih enak ketimbang mangga yang dikarpet. Artinya bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama secara konstitusional untuk memilih dan dipilih. Tetapi jika dia instan, tentunya kita harus yakini bahwa artinya kita memperoleh kekuasaan ini dengan hal yang memang tidak sesuai. Ini kan berefek juga pada diri kita. Jangan kita menganggap bahwa kuasa itu kita menghalalkan segala cara untuk kita peroleh. Karena apa yang kita perbuat, saya selaku orang muslim misalnya, saya berpendapat bahwa apa yang kita perbuat ganjarannya jelas. Oleh karena itu kita mencoba untuk bagaimana kita berbahagia dalam momentum ini, karena pemilu ini menurut saya adalah sebuah momentum yang perlu kita jemput dia dengan bahagia, dan tidak ada yang menurut saya tidak ada yang perlu kita tegang begitu, kita santai saja, tetapi harus berkualitas ya. Sehingga saya mau bilang bahwa ya ayo misalnya anak muda yang berani berhijrah sebagai akademisi, berhijrah ke politik,
pertanyaannya adalah apakah ini kan dia mencari ruang pengabdian yang lebih besar, begitu ya. Pertanyaannya adalah mungkin ada orang yang bilang bahwa bagaimana kok di kampus juga kan ruang pengabdian, bagaimana harus ke parlemen. Tetapi saya menyambut baik dan merespon positif bahwa semakin banyak anak muda yang progres, anak muda yang dari kampus masuk ke parlemen, itu lebih banyak membawa manfaat ketimbang orang di pinggiran. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa politik kita saat ini memang harus begitu. Kita sejukkan dia sehingga kita tidak terlalu tegang dalam menjemput momentum ini. Mungkin itu. Baik, untuk Bapak Bustamin nih, saat ini saya dapat melihat bahwa banyak sekali anak muda yang bisa dikatakan malas berbicara soal politik. Gitu. Itu mungkin salah satu faktornya adalah karena banyak aktor-aktor politik yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat kampanye. Sejadi. Nah, pertanyaannya, kira-kira solusi dari Bapak untuk kasus seperti ini bagaimana, Pak? Ya. Fenomena anak muda yang tidak terlalu peduli bahkan apatis terhadap proses politik, itu adalah fakta yang kita hadapi di tengah-tengah dinamika demokrasi sekarang ini. Padahal supaya kita semua tahu, anak muda atau pemuda itu merupakan basis daripada pemberdayaan demokrasi. Seberapa bagus kualitas pemuda pada saat ini, begitulah nasib bangsa ke depan. Jadi solusinya adalah kembali lagi tadi, karena ini proses politik sehingga partai politik harus mampu mainkan peran-peran politik, melakukan edukasi atau pendidikan politik, baik ke sekolah, ke kampus, atau ke kampung-kampung di mana pemuda banyak sekali yang mereka haus akan komunikasi dan pendidikan politik. Apatisme pemuda yang acuh tahu terhadap dinamika politik inilah menjadi salah satu sebab orang buruk, orang yang tidak punya kualitas bisa duduk di parlemen. Karena anak muda ini terus terang, mereka dalam jumlah yang banyak, lalu kalau mereka apatis terhadap proses dan dinamika politik, maka anak muda yang banyak tadi justru memberikan dukungan secara pragmatis kepada para politisi yang pragmatis juga mencari suara. Nah, ini menurut saya sebuah kondisi yang mengkhawatirkan. Membenahinya pertama, pendidikan politik harus dimainkan oleh partai-partai politik secara baik. Lalu yang kedua, di samping partai politik dengan agenda-agenda politiknya, kader-kader partai juga setiap saat harus membangun komunikasi dengan pemuda. Sehingga apa yang dikatakan sebagai komunikasi instan tadi tidak terulang terus dari pemilu ke pemilu. Saya cuma ingin sampaikan bahwa demokrasi ini kalau manusia itu dia sudah meneteskan air mata setiap hari. Tetapi dia bukanlah objek. Sehingga yang kita rasakan adalah kualitas demokrasi dari hari ke hari semakin terpuruk. Sementara kehidupan masyarakat semakin acuh terhadap kualitas demokrasi yang semakin baik. Jadi sekali lagi, karena konsep kita ini adalah bagaimana kita membangun pendidikan politik, sehingga selalu partai politik harus mengambil peran itu. Dan di Perindo, atas gagasan yang disampaikan oleh Bung Ketua, nah, kita sudah berupaya untuk membangun komunikasi politik itu kepada masyarakat. Dan kita berharap bersama Perindo tentu ke depan komunikasi politik pada level publik di Kota Ternate akan semakin bagus. Baik, untuk Pak Yahin, Pak, benarkah pragmatisme itu membentuk kepemimpinan yang nantinya dia menganggap bahwa organisasi itu adalah miliknya sendiri? Dalam hal ini kepemilikan sendiri secara mutlak. Gimana Bapak menanggapi soal itu? Ya, kalau pragmatisme itu dibangun, memang itu melahirkan kepemimpinan yang mutlak. Mutlaknya karena ada proses transaksi di sana. Gitu. Jadi suara itu dibelanja habis, maka kalau sesuatu yang dibelanja pasti menjadi kepemilikan dia. Makanya kalau misalkan model politik pragmatisme itu dibangun, maka yang ada adalah kepemilikan kekuasaan, kepemilikan kuasa itu dimiliki. Jadi bukan kekuasaan itu milik masyarakat, kekuasaan itu milik kedaulatan rakyat, tetapi kekuasaan itu adalah milik sendiri karena dia telah melakukan proses transaksi itu. Jadi memang politik pragmatis itu harus dihentikan. Yang harus kita bangun adalah politik inovasi, politik kolaborasi. Kenapa? Agar supaya kuasa yang kita miliki itu menjadi kuasa bersama dan itu menjadi kekuasaan kedaulatan rakyat akan terwujud di situ. Jadi kita tidak membangun tentang politik transaksi dan pragmatis. Pak Rashid, bagaimana nih seharusnya idealnya kita menjalankan pendidikan politik? Memang lagi-lagi saya mau bilang bahwa tidak ada tawar-menawar soal pendidikan politik ya. Kenapa? Memang karena pendidikan politik ini yang kemudian mengantarkan kita berdemokrasi berkualitas atau tidak. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa jika kita mau demokrasi kita ini baik,
tentunya harus kita cerdaskan masyarakatnya, sehingga masyarakat ini karena setiap pilihan suara masyarakat menentukan masa depan negeri ini. Oleh karena itu, jika masyarakat ini tidak cerdaskan, lagi-lagi saya mau bilang, dengan ketiga orang itu punya modal besar secara kapital, tentunya akan dia hadir dengan membabi buta. Dia hadir tanpa gagasan, secara instan dia hanya mau memperoleh kuasa. Dia merasa bahwa saya punya modal yang besar, saya tidak perlu gagasan, saya perlu hanya membayar suara rakyat. Itulah yang kemudian mereduksi spirit. Kira-kira yang terpilih orang seperti itu, apakah nanti menjadi tulang punggung rakyat dalam menyampaikan aspirasinya atau tidak? Ini yang menjadi problem. Karena saya mau bilang, kita berpemerintahan ini ada dua lembaga yang berperan di situ. Ada eksekutif, ada legislatif. Jika legislasinya tumpul, tentunya akan membuka ruang pada eksekutif untuk berbuat seenaknya. Oleh karena ini harus ada check and balance. Artinya bahwa di parlemen itu mengawasi eksekutif, dan eksekutif melaksanakan apa yang diproduk oleh parlemen, oleh DPR. Itu yang saya bilang, bahwa pendidikan politik ini tidak bisa kita tawar-menawar. Ini mutlak penting memang jika kita mau negeri ini ke depan itu berubah. Mungkin ini menjadi perbincangan terakhir kita pada hari ini. Saya mereview sedikit ke belakang, Pak. Jadi bisa dikatakan bahwa kita seumur hidup sekolah di Indonesia, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Dalam hal ini kita juga sudah merasakan bagaimana jalannya kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Kalau ditanyakan, pernah tidak di tingkat sekolah mendapatkan mata pelajaran soal pendidikan politik? Saya bisa jawab tidak, bisa jawab juga ya. Tapi yang paling dekat yang kita pelajari mungkin soal PPKN, di mana kita belajar soal kewarganegaraan, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, setelah lepas dari SMA, masuk ke perguruan tinggi, ada sebagian orang yang mengambil jurusan yang nanti di dalamnya akan belajar soal pengantar ilmu politik. Nah, sebagian lagi setelah lulus dari SMA, masuk ke jurusan yang memang di dalamnya tidak mendapatkan soal pendidikan politik itu. Kita sebagai warga negara Indonesia dituntut 17 tahun untuk memberikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, salah satunya hak suara. Nah, pertanyaannya, bagi orang-orang yang dari SD, SMP, SMA, kemudian dari perguruan tinggi tidak mendapatkan sedikit pun soal pendidikan politik, kok tiba-tiba mereka akan berpikir seperti ini, loh, saya seumur hidup tidak pernah mendapatkan pendidikan soal pendidikan politik, kok tiba-tiba saya diberikan tanggung jawab dan hak untuk memberikan suara saya kepada para caleg-caleg yang lain. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bapak-Bapak menanggapi soal hal tersebut? Mungkin kita akan berikan kesempatan pertama kepada Pak Yahya lebih dulu. Iya. Sebenarnya harus dipahami pendidikan politik itu tidak bisa dibaca dalam konteks pendidikan formal gitu. Jadi misalkan karena dia sekolah SD, SMP, SMA, lalu kemudian dia harus mendapatkan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat itu diberi pemahaman. Masyarakat itu diberi satu pemahaman tentang misalkan peristiwa politik. Nah, peristiwa politik itulah yang disebut dengan ada proses pendidikan politik. Misalkan begini, ini soal hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu di mana? Seorang politisi itu datang ke masyarakat, ini memberikan penjelasan terhadap masyarakat bahwa suara Anda itu nanti bisa menentukan nasib Anda ke depan, 5 tahun ke depan. Nasibnya apa? Kesehatan, pendidikan, kebijakan, pertanian, UMKM, dan termasuk dengan nasib kedaulatan ekonomi. Itu yang kita harus terus menerus untuk menyentuh terhadap masyarakat agar supaya kita berikan terus pencerahan itu. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan politik. Jadi pendidikan politik jangan ditafsir bahwa ada orang harus menempuh dunia pendidikan secara formal lalu kemudian harus ada proses pendidikan politik. Enggak, bukan itu. Pendidikan politik itu bagaimana kita sentuh terhadap masyarakat adalah tadi membicarakan tentang hak dan kewajiban dia selaku warga negara yang harus dia dapatkan melalui apa? Melalui jalur politik praktis dengan menggunakan hak suaranya diberikan terhadap orang yang amanah, diberikan kepada orang yang memiliki karakter, diberikan terhadap orang yang memiliki kapabilitas, diberikan orang yang punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengembalikan seluruh kedaulatan rakyat itu.
Kira-kira itu. Para Pak Bustami mungkin menanggapi soal hal tersebut. Ya, saya kurang lebih sependapat dengan beliau bahwa proses pendidikan politik ini tidaklah tidak bisa kita pahami ini sebagai bagian dari pendidikan sebagaimana pendidikan formal. Oke. Pendidikan politik ini adalah bagian dari upaya negara untuk memberi ruang yang cukup, ruang keterpenuhan hak dan kewajiban rakyat lewat proses politik. Oke, selanjutnya kepada Pak Rashid untuk menanggapi. Apa itu sebetulnya pendidikan politik? Tetapi pendidikan itu adalah pendidikan politik itu semua warga negara punya hak yang sama untuk dia peroleh. Dari mana dia memperoleh pendidikan itu? Yang pertama adalah dari partai politik, yang kedua adalah dari kampus, dari NGO, dari semua orang yang memang lagi-lagi berkepentingan agar kualitas demokrasi kita ini terjaga. Jadi itu mungkin kata kuncinya. Ya, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan jawaban secara tepat, lugas, dan juga padat. Baik, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di perbincangan hari ini soal pendidikan politik, juga politik pragmatis. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyaksikan podcast kita ya pada setiap sesi-sesi perbincangan. Jangan lupa menyaksikan kami di sesi-sesi selanjutnya bersama saya Ati Jafar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.